Mereka tidak bisa memerangi kita di tempat terbuka, illa min wara'i hijab, kecuali dari balik-balik dinding. Makanya Bani Israel sekarang perangi kita dari balik dinding Facebook. Kita melapor di dinding Facebook, mereka serang kita dari balik dinding Facebook itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa in min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul kirim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, malam ini kita berpindah bab kepada bahasan yang baru dari Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Setelah kita uraikan tentang Al-Masih Dajjal, masuk kepada Nuzulul Masih Isa bin Maryam, turunnya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan al-anbiya'u ikhwatun li'ilatin, bahwa para nabi itu terikat dalam hubungan persaudaraan pada satu ayah. Semua nabi berasal dari satu ayah. Wa dinuhum wahidun, agama mereka satu. Apa agama yang satu tersebut? Yaitu agama Islam. Innad dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Siapapun boleh nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menggugat, tapi bukankah Bani Israel, umat Nabi Musa, agamanya itu Yahudi? Bukankah Bani Israel, umat Nabi Isa, agamanya Nasrani? Tidak. Bani Israel, semua mereka, siapapun nabinya, agamanya adalah Islam. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di awal, di juz yang pertama. Apa kata Allah? Am kuntum syuhada'a idza hadara Ya'qub al-maut, atau adakah kalian hadir ketika kematian datang kepada Ya'qub? Ya'qub di dalam bahasa Al-Quran itu Israel di dalam kitab yang lain. Maka Nabi Ya'qub adalah Nabi Israel. Anak Nabi Ya'qub 12 orang, semuanya laki-laki. Anak laki-laki dalam bahasa Arab disebut banin. Ketika diidhafahkan kepada isim yang di depannya, dibuang nun satu, tinggallah Bani Israel. Kita semuanya anak keturunan Nabi Adam, seharusnya banin, anak laki-laki. Tapi karena dinisbahkan, diidhafahkan kepada Adam, menjadi Bani Adam, anak keturunan Adam, terlahir dari Nabi Adam. Kecuali beberapa orang tertentu yang keturunan monyet, seperti Charles Darwin, itu keturunan monyet. Dia yang mengakui sendiri, sedangkan kita keturunan Nabi Adam. Bani Israel adalah anak laki-laki Nabi Ya'qub, 12 orang.
dari dua orang istri yang berbeda. Apa kata Allah? Adakah kalian hadir ketika kematian datang kepada Yakub? Idz qala li banihi, ketika Yakub itu bertanya kepada anak laki-lakinya yang hadir semuanya 12 orang, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Apa jawaban Bani Israel ini? Qalu na'budu ilahaka, mereka jawab, kami akan sembah Tuhanmu. Tuhan siapa lagi? Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan Tuhan ayah-ayahmu sebelumnya. Siapa ayahmu itu? Yang kita tahu dalam sejarah, ayah Nabi Yakub adalah Ishak. Tetapi ketika disebut ayah-ayah, justru Ishak itu yang terakhir. Wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhan ayah-ayahmu. Siapa ayah-ayahmu? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Semua mereka bertiga ini adalah ayah Nabi Yakub. Ibrahim disebut ayah, padahal kakek. Ismail disebut ayah, padahal paman beliau. Yahwa dalam bahasa kita, Abwa. Ishak baru ayah beliau. Maka menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab ketika disebut ayah belum tentu ayah kandung secara biologis, boleh jadi ayah secara nasab, paman, kakek, dan seterusnya. Saat disebutkan ibni di dalam bahasa Arab, belum tentu maknanya anak kandung, boleh jadi makna ibni itu anak kandung, cucu, keponakan, dan seterusnya. Maka kata-kata bani tidak harus anak. Kita bani Adam, anak Nabi Adam, padahal bukan anak, cicit moyangnya Nabi Adam, silsilah yang keberapa, tapi tetap disebut Bani Adam. Demikian pula halnya ketika Abu Talib mengajak Muhammad dalam usia 13 tahun untuk ikut berniaga ke negeri Syam, dicegat oleh Rahib Buhaira. Rahib Buhaira bertanya kepada Abu Talib, ma alaqatu hadzal ghulami bika, apa hubungan anak kecil ini dengan kamu? Dengan penuh cinta Abu Talib menyatakan, huwa ibni, dia adalah anakku, padahal keponakan. Jadi oleh rahib ini untuk memperjelas statusnya kemudian menggugat, la yanbaghi li hadzal ghulami ay yakuna lahu abun hayyun, tidak patut bagi anak kecil ini dia masih mempunyai ayah yang hidup. Kenapa? Karena di dalam nubuwat Taurat dan Injil, Muhammad yang akan jadi nabi adalah anak yatim. Lalu kenapa ketika terlihat tanda-tanda kenabian, awan yang memayungi sepanjang perjalanan, lalu ada seorang pria yang mengaku ayahnya? Maka pendeta ini menggugat, tidak patut anak laki-laki ini punya ayah yang masih hidup. Ya, barulah kemudian Abu Talib katakan, wa ibnu akhi qad mata, dia adalah anak saudaraku yang sudah meninggal dunia. Maka dalam bahasa Arab, abun bukan hanya ayah, paman abun, kakek juga abun. Lalu kenapa kita harus meyakinkan semua orang untuk menerima kenyataan saat Nabi menyatakan abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu dalam neraka? Ayah yang dimaksud oleh Nabi itu kenapa harus Abdullah? Bukankah Abdul Muttalib juga ayah? Bukankah Abu Talib juga ayah? Bukankah Abu Lahab juga ayah? Kenapa enggak kita sebutkan Abu Lahab saja? Enggak ada yang menggugat. Abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu dalam neraka. Siapa ayah yang dimaksud? Yang sudah positif Abu Lahab. Abdullah belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena Abdullah tidak wafat di dalam syariat Islam, karena syariat belum datang, dan Allah menjamin wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, dan tidaklah kami akan menimpakan azab sampai kepada kaum tersebut kami utus seorang rasul. Tidak ada rasul, maka tidak ada azab. Maka disebutlah zaman fitrah. Yang zaman fitrah tetap ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ma min makhluqin illa qad kutiba lahu makanahu minal jannati aw nar.
Tidak ada satu makhluk yang diciptakan kecuali pasti Allah sudah tentukan tempatnya di surga ataupun di neraka. Maka tidak terkecuali dalam pendapat sebagian ulama, anak kecil yang meninggal dalam usia kecil pun boleh jadi masuk neraka. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Maka mereka mendasarkan kepada surat Al-Kahfi dalam sejarah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Dilanjutkanlah perjalanan oleh Musa dan Khidir sehingga dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang ghulam, anak kecil, budak kecil. Faqatalah. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak kecil ini. Digugat oleh Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an nukra, engkau benar-benar telah melakukan sebuah pekerjaan yang mungkar. Di akhir perjalanan, apa hujjah Nabi Khidir? Wa ammal ghulamu, adapun anak kecil yang saya bunuh, fakana abawahu salihaini, adalah ayah dan ibunya itu dua orang yang saleh. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra, kita khawatir bila anak ini berumur panjang akan menyebabkan ayah dan ibunya menjadi kufur. Kenapa? Karena anak laki-laki semata wayang. Kata orang dia tua di Aceh, ane agam saboh, ada jut but betayu matanyan betakoh, ane agam saboh, akan menyebabkan orang tuanya menjadi kufur. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma, maka kita berharap dengan anak ini dibunuh, Allah akan ganti untuk suami istri itu anak-anak yang lain yang lebih bersih jiwanya dan lebih tinggi kadar kasih sayang kepada orang tuanya. Maka di dalam tafsir para ulama menjelaskan, setelah anak laki-laki ini dibunuh, Allah ganti untuk suami istri itu anak laki-laki dan anak perempuan yang lain, yang laki-laki menjadi nabi, yang perempuan menjadi istri nabi. Kalau anak laki-laki ini dibiarkan hidup, menjadi pembunuh para nabi, maka dibunuh. Pertanyaannya, dosa apa yang sudah dilakukan oleh anak kecil ini sehingga layak dibunuh? Jawabannya, karena bila berumur panjang dia akan melakukan kemaksiatan tersebut. Dari mana Khidir dapat ilmu? Min ladunna, dari sisi Allah, langsung secara ilham. Dalam bahasa kita disebutlah ilmu laduni. Itu dari bahasa Arab, min ladunni, dari sisiku, kata Allah. Kita jadikan itu sebagai istilah laduni. Sebab di Indonesia istilah itu langsung diserap utuh bulat-bulat, padahal maknanya bertentangan. Orang yang menyambungkan rahim disebut silaturrahmi, orang yang memutuskan rahim disebut qati'ur rahmi. Tapi di Indonesia yang memutuskan rahim disebut memutuskan silaturrahmi. Silaturrahmi itu menjadi satu ungkapan, padahal silat sambung, qati' putus. Seharusnya Anda adalah seorang yang memutuskan rahim, bukan memutuskan silaturrahim. Karena memutuskan dengan menyambung tidak ketemu. Itu sama seperti orang bertanya, Lailatul Qadar itu hari apa? Lailatu itu malam, Lailatul Qadar hari apa? Sama seperti orang bertanya, hari raya itu malam apa? Kanilah apa? Jadi kita menyerap itu hanya sebagai sebuah istilah, kita lupa bahwa itu berbeda-beda. Maka terjadilah perbuatan maksiat tersebut, masuk neraka, ditetapkan masuk neraka, padahal belum berbuat dosa. Allah sudah mengetahui kalau dia berumur panjang ini akan terjadi. Cuma kita dihibur dengan sebuah harapan, anak-anak yang meninggal sebelum berusia baligh dia adalah masuk ke dalam surga. Tapi belum tentu, karena ada khilaf-khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang menyatakan mati itu sangat sakit, seperti kambing dikupas kulitnya hidup-hidup. Tapi ada ulama yang katakan mati itu sangat mudah, seperti orang yang tidur. Masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Ia menyatakan mudahnya mati seperti orang yang tidur langsung dari ayat Al-Quran. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang melepaskan jiwa manusia ketika sudah tiba ajalnya, dan orang-orang yang belum meninggal ketika di dalam tidurnya. Artinya orang yang tidur itu pun sebenarnya sudah meninggal.
Bedanya orang tidur dengan orang mati, fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah tahan jiwa yang sudah tiba ajalnya, dan Allah lepaskan jiwa-jiwa yang lain sampai tiba waktu di mana dia harus meninggal dunia. Maka mati dengan tidur sama. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan umatnya setiap tidur membaca doa mati, doa masuk kubur. Bismikallahumma ahya wa amutu wa ilaikal masir, atau Bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amutu wa ilaikal masir. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati, dan kepadamu lah kami akan kembali. Rasulullah ajarkan kita saat bangun dari tidur doa bangkit dari kubur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepadanya lah kami akan berbangkit. Maka ada khilaf, perbedaan pendapat karena perbedaan dalil, dan dua-duanya benar. Yang mati merasakan sakit sebab ada hal-hal di dunia belum selesai. Apa belum selesai? Boleh jadi hutang belum selesai, boleh jadi tugas belum selesai, boleh jadi kenikmatan belum selesai, rumah baru selesai dibangun, belum sempat tidur meninggal dunia, tinggal ingat ke rumahnya. Nabi tidak ada persoalan dengan hidup, kecuali beliau belum mampu meyakinkan dan menjamin bahwa semua umatnya akan selamat masuk surga. Maka kematian bagi Rasulullah itu terasa berat, sehingga digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah menjelang ajal, Nabi sebentar-sebentar minta disediakan air untuk beliau usap wajahnya, saking beratnya sakratul maut tersebut. Kenapa? Bukan karena takut berpisah dengan dunia, tetapi karena beliau mengingat betapa banyak umat yang belum terselamatkan untuk menjalani kehidupan akhirat. Maka ini yang berat bagi Nabi. Beliau sebenarnya lebih memilih untuk bertahan lebih lama untuk terus berdakwah, tetapi kehendak Allah beliau prioritaskan karena sudah tiba ajalnya. Maka betapa sering kita disuguhkan foto video di media sosial saudara-saudara kita yang mendapatkan pahala syahid di Palestina, di Irak. Mereka meninggal dalam keadaan tersenyum, tidak diedit. Malaikat yang mengedit wajah mereka, meninggal dalam keadaan tersenyum. Dan kita tidak melihat selain dari orang Islam yang meninggal tersenyum, walaupun dia seorang artis komedi, Robin Williams, artis komedi, tapi nggak tersenyum waktu meninggalnya. Tetapi para syuhada ini terlihat wajah tersenyum, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang indah. Karena orang yang meninggal saat sakratul maut, dia akan melihat tempatnya di akhirat nanti, surga ataupun neraka. Maka ada perbedaan pendapat, tidak boleh kita ngotot bahwa ini yang paling benar ataupun itu yang salah. Semua mengandung kebenaran asal ada dalil. Maka semua nabi dari satu ayah, agama mereka satu, Islam. Maka ketika Bani Israel ini ditanya, apa yang kalian sembah? Akan kami sembah Tuhanmu, Tuhan ayah-ayahmu sebelumnya, Ibrahim, Ismail, Ishak. Berapa orang Tuhan mereka? Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Apa agama mereka? Wa nahnu lahu muslimun, Islam. Agama mereka Islam. Sedangkan Yahudi itu syariat, Nasrani syariat. Yang kita anut sekarang adalah agama dengan nama syariat yang sama. Agamanya Islam, syariatnya Islam. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat dari urusan agama ini. Agama kita Islam dan syariat kita Islam. Yahudi agamanya Islam, syariatnya Yahudi. Nasrani agamanya Islam, syariatnya Nasrani. Maka Nasrani dan Yahudi sepatutnya di dalam Al-Quran merujuk kepada dakwah para nabi adalah sebuah syariat, bukan sebuah agama. Karena inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Maka para nabi mereka adalah bersaudara dari garis ayah yang sama, agama yang sama. Wa ummahatuhum syatta, ibu mereka yang berbeda-beda, ibunya yang berbeda. Kapan terpecah? Sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Beliau menikahi dua orang wanita menjadi istri, Sarah dan Hajar. Sarah istri pertama, sampai lanjut usia tidak punya keturunan. Sarah sarankan kepada Ibrahim untuk menikah dengan wanita yang lain karena Ibrahim pria yang baik, dermawan dan kaya. Tidak baik bila tidak punya keturunan. Inisiatifnya dari Sarah. Sarah yang mencarikan istri untuk Ibrahim, Ibrahim hanya terima saja. Tapi yang namanya perempuan, walaupun inisiatifnya sendiri, cemburu tetap ada. Maka ketika Hajar dinikahi oleh Ibrahim, lahir anak laki-laki di tahun pertama pernikahan, Ismail, kecemburuan Hajar, Sarah tersebut memuncak. Beliau yang punya inisiatif, beliau yang mencarikan pasangan untuk Ibrahim, beliau yang menikahkan, beliau yang kemudian cemburu. Wajar, karena orang perempuan. Kalau ada orang perempuan tidak cemburu, patut dipertanyakan keperempuanannya. Maka saking beratnya cemburu, dicarilah Hajar ini untuk dihajar. Dicari Hajar untuk dihajar. Saking khawatirnya Hajar ini takut dihajar oleh madunya, maka Hajar keluar dari rumah dengan membawa anaknya, berjalan kaki, dan untuk menutupi jejak agar tidak ditemui oleh madunya ini, beliau panjangkan ekor bajunya itu untuk menutupi jejak di pasir. Maka dicatat dalam sejarah, wanita pertama yang memanjangkan bajunya sampai menyentuh lantai saat berjalan adalah Hajar untuk menutupi jejaknya. Maka diikuti oleh wanita Arab sampai sekarang. Tetap baju wanita Arab tersebut kalau berjalan di jalanan Prada bersih jalannya. Kameng gleh, manok gleh, abe gleh. Tapi karena kita warga Aceh, wanita Aceh, takut kotor baju, biarlah kotor jalan saja. Supaya baju tidak kotor, kita naikkan, jalan biarlah kotor. Maka kita bebaskan binatang berkeliaran di jalan. Di Arab, mereka juga beternak, itikna, manokna, kamengna. Tapi semuanya ada tempat. Wara'au an'amakum, dan gembalakanlah ternak-ternak kalian. Perintah, punya ternak digembalakan, bukan dilepaskan. Tapi di Aceh binatang dilepaskan, baru ketemu pemiliknya menjelang Idul Adha. Di luar Idul Adha kita nggak pernah tahu pemilik binatang itu siapa. Apalagi saat terjadi kecelakaan, ada yang meninggal dunia, ada kendaraan yang rusak parah, itu pemilik binatang tersebut ikut hadir menyaksikan dan pura-pura tidak tahu. Satu-satunya tempat di Aceh ada pesawat menabrak lembu di dunia hanya di Aceh. Saat tsunami dulu, pesawat kargo menabrak lembu. Bayangkan terhormatnya lembu tersebut, satu-satunya lembu di dunia yang pernah ditabrak oleh pesawat. Pemilik lembu pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena bila ketahuan bahwa itu pemiliknya, dia wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti atas kerugian pesawat tersebut. Bayangkan berapa banyak kepala lembu, bukan lagi ekornya, berapa banyak kepala lembu yang harus dicari untuk mengganti seekor pesawat. Tapi kita tidak punya inisiatif untuk membuat nomor plat seperti BL kendaraan di lembu. Seharusnya lembu itu dipungut pajaknya, dibuat platnya, identifikasi. Maka ada perintah wara'au an'amakum. Cemburulah Hajar, Sarah kepada Hajar. Hajar kemudian lari. Hajar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Terpecah. Ayahnya sama-sama Ibrahim, ibunya berbeda. Maka Bani Israel dengan Bani Ismail sama-sama punya ayah yang bernama Ibrahim. Bani Israel sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka selalu mempromosikan Nabi ini. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum rasulun. Ketika datang kepada mereka seorang rasul yang sangat mereka kenal, kafaru bih, tiba-tiba mereka ingkari. Kenapa? Karena ternyata Nabi yang dinanti-nantikan bukan Bani Israel, melainkan Bani Ismail. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau mengikut Muhammad? Hanya karena perasaan iri, hasad. Kenapa anak madu dari ibu kami yang sebelumnya adalah budak dari ibu kami menjadi nabi dan kami menjadi umat? Bukankah kami anak dari wanita merdeka lebih berhak jadi nabi dibandingkan anak dari seorang budak? Karena Hajar adalah budak dari Sarah. Mereka lupa ketika dalam silsilah kenabian mereka
Ada Nabi Bani Israel diangkat derajatnya dari ketiadaan, yaitu Nabi Allah Daud alaihissalam. Daud saat kecil bukan siapa-siapa, hanya anak kecil yang sering main kelereng, kalau bahasa kita. Bidikannya itu tepat. Nah, kalau bahasa kita sekarang, anak-anak kecil zaman saya dulu main ketapel, main gando ya. Dia pandai membidik target. Ketika terjadi perang Talut dan Jalut, wa qatala Dawudu Jaluta, Daud membunuh Jalut, wa atahu Allahul mulka wa 'allamahu mimma yasha. Allah berikan kekuasaan padanya dan Allah berikan ilmu yang Allah kehendak. Mereka lupa bahwa sebelum Daud menjadi raja, mertua Daud, Talut itu bukan siapa-siapa. Dia hanya penggembala kambing. Ketika Bani Israel krisis kepemimpinan, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malika nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kalian perhatikan kepada tokoh-tokoh Bani Israel setelah Musa, ketua-ketua fraksinya, pimpinan-pimpinan partai politiknya, anggota-anggota dewannya? Mereka cerdas waktu itu, berpikir tentang umat, bukan berpikir tentang proyek. Ketika Bani Israel di mana-mana ditekan, karena memang Bani Israel ini kemanapun datang mendatangkan masalah sejak dari zaman dahulu, maka semua bangsa menolak mereka. Sepanjang sejarahnya Bani Israel ditolak oleh semua bangsa. Di Mesir mereka ditolak oleh bangsa Qibti, ditindas oleh Fir'aun. Mereka datang ke Madinah, menjajah Madinah dengan ekonomi ribanya, maka datang Rasulullah mengusir mereka dari Madinah. Mereka berkuasa pada Perang Dunia Kedua, datang Hitler mencari mereka sampai ke celah-celah rumah. Dimanapun Bani Israel datang, mereka selalu berbuat kerusakan. Walaqad katabna ala Bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini. Sudah menjadi keputusan Allah, Bani Israel berulang-ulang berbuat kerusakan. Itu sudah sunatullah. Maka mereka lupa bahwa ketika Talut ini dilantik oleh Allah menjadi raja, itu dari ketiadaan. Datang tokoh-tokoh Bani Israel, temui Nabi mereka. Dalam tafsir dinamakan, disebutkan nama Nabi ini adalah Nabi Syamwil. Dalam bahasa Eropa Barat disebut Samuel. Syamwil. Maka kalau ada Syamwil di Aceh, itu namanya Samuel dalam bahasa Inggrisnya. Minta, ib'ats lana malikan, utus untuk kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, agar kami berperang di jalan Allah. Nabi ini sangat paham tabiat Bani Israel, pengecut nomor satu di dunia. Kalau kata orang Aceh, lebih getun mbak pijet. Pijet itu hanya berani menyerang kita dari balik selimut. Maka kalau bermasalah dengan pijet di tempat tidur, pindahkan spraynya, hilang pijetnya. Kenapa? Mereka tidak bisa memerangi kita di tempat terbuka, illa min wara'i hijab, kecuali dari balik-balik dinding. Makanya Bani Israel sekarang perangi kita dari balik dinding Facebook. Kita melapor di dinding Facebook, mereka serang kita dari balik dinding Facebook itu. Apa kata Nabi ini? Wa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, dan adakah nanti bila telah diwajibkan berperang kepada kalian, tiba-tiba kalian tidak mau? Kenapa? Terbukti di zaman Nabi Musa, mereka minta disediakan tanah sebagai negeri untuk tempat mereka hidup. Allah janjikan tanah Palestina, tapi tidak ada yang gratis, semuanya harus ada usaha. Maka Allah katakan, fa in dakhaltumuhu fa antumul ghalibun, kalau kalian masuk ke negeri Palestina tersebut dan memerangi bangsa yang hidup di sana, kalian akan menjadi pemenangnya. Satu-satunya perang di dunia ini yang dijamin oleh Allah siapa pemenangnya. Tapi bahkan untuk perang yang seperti itu, apa kata Bani Israel? Ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua menghadapi mereka. Wa nahnu hahuna qa'idun, kami duduk di sini, nanti kalau sudah menang panggil. Murka Allah pada mereka. Bahkan perang yang sudah dijamin pemenang, mereka tidak berani terlibat di dalamnya. Nah, sekarang kenapa petantang-petenteng di Palestina? Karena musuh yang mereka hadapi tidak punya senjata. Begitu melihat musuh punya senjata, keluar kencing dalam celananya. Tentera itu BNI, tadi begitu.
Enggak pernah kita melihat di dunia ini ada tentara terkencing-kencing kecuali tentara Israel. Saking pengecutnya mereka, hanya berani berhadapan dengan wanita, hanya berani berhadapan dengan anak-anak, hanya berani berhadapan dengan pria yang tidak punya senjata, itu pun main keroyok. Itu Bani Israel. Pongah mereka karena punya senjata. Begitu Mujahidin Al-Qassam muncul, langsung mereka keluar kencing di celana. Kenapa? Sama-sama punya senjata. Ini Bani Israel. Adakah bila nanti diperintahkan perang kalian akan ingkar? Mereka yakinkan Nabi ini dengan dalilnya. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak termotivasi berperang di jalan Allah padahal kami diusir dari tanah air dan dari keluarga kami. Ketika Nabi itu yakin atas jawaban mereka, maka beliau berdoa kepada Allah, turunlah perintah. Qala innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah pilih Talut untuk menjadi raja kalian. Tadi minta, begitu ditunjuk tiba-tiba menolak. Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Talut menjadi raja bagi kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Padahal kami lebih berhak. Kami pimpinan partai politik, kami pimpinan fraksi, kami yang atur anggaran. Kenapa Talut yang tidak pernah ikut kampanye terbuka tiba-tiba jadi raja kami? Jawaban Allah yang seharusnya menjadi pedoman bagi kita. Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih dia menjadi raja kalian. Apa kelebihannya? Dia tidak punya uang, tapi yang dia miliki wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah berikan keluasan pada ilmunya, Allah berikan keluasan pada fisiknya. Maka raja itu harus raya panjang membulai dada, otaknya cerdas, badannya kuat. Maka sepanjang sejarah raja, keturunan-keturunan raja, calon putra mahkota itu diseleksi, diajarkan adab, etika, budi pekerti. Sejak dari hari pertama lahir dia harus mengikuti birokrasi ini, dilatih keterampilan bela diri, dilatih untuk menjadi tentara. Maka bayangkan anak-anak raja yang diplotkan untuk menjadi putra mahkota, waliul ahdi, itu tidak bisa hidup santai. Nggak ada waktu untuk main game PUBG, nggak ada kesempatan untuk nongkrong di warung kopi. Kehidupan mereka teratur sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hanya orang-orang yang terpilih tabiat menjadi raja yang sanggup menjalani seleksi tersebut. Diatur semuanya. Cara berbicara harus begini, cara berjalan harus begini, bertemu dengan si fulan caranya begini. Raja-raja itu mengikuti aturan ini. Tapi orang yang tidak tercerahkan untuk menjadi raja, rusak negara. Bicara sembarangan, dusta tiap hari, hancur negara. Kenapa? Karena tidak diplotkan untuk menjadi raja. Mereka dididik dan dilatih. Maka ini Bani Israel, mereka lupa. Hanya karena Muhammad keturunan dari Ismail, yang ibu Ismail adalah Hajar, yang Hajar ini budak dari Sarah, mereka memandang ibu, padahal yang dilihat adalah ayah. Islam menganut garis patrilineal, garis dari pihak ayah, bukan garis dari pihak ibu. Cemburu mereka. Padahal wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina min qablu, 'ala alladhina kafaru. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka selalu bilang ke orang-orang Madinah, tunggu Nabi, nanti kalau Nabi akhir zaman lahir, dia akan pimpin kami untuk perangi kalian. Tunggu nanti lahir Nabi akhir zaman, dia akan pimpin kami untuk melawan kalian. Falamma ja'ahum ma 'arafuhu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka sosok yang sangat mereka kenal, tiba-tiba mereka ingkari. Innalladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab sebelumnya mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak laki-lakinya sendiri. Wa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling dekat dengan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, karena tidak ada lagi nabi antara Isa dan aku. Maka akhir Nabi Bani Israel adalah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa tidak ada lagi seorang pun Nabi dari kalangan Bani Israel, dan tidak ada seorang pun Nabi dari jenis manusia sampai dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya
570 sekian tahun dari lahir Isa, maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Itu kelahiran Nabi Muhammad. Tidak ada nabi setelah antara Isa dan aku, kata Rasulullah. Wa innahu nazilun, maka sesungguhnya Isa itu pasti akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rafuhu, maka bila kalian melihat Isa itu pada saat ia turun, maka kenalilah ia. Tandai Isa itu. Bagaimana tandanya? Fa innahu rajulun marbu'un, dia adalah pria yang sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, ukurannya ideal. Ilal humrati wal bayadi, putih kemerah-merahan, tidak putih seperti kulit cecak tidak berdarah, putih kemerah-merahan. Makanya bangsa Eropa yang menyombongkan diri mereka bangsa kulit putih, putih seperti Eropa itu tidak ada kelebihan sama sekali, bahkan itu sebenarnya dianggap cacat. Kenapa? Karena terlalu putih menunjukkan pigmen kulit itu tidak, ataupun jumlahnya kurang. Kenapa orang Afrika sangat hitam? Mereka ditakdirkan oleh Allah hidup di negeri dengan intensitas cahaya matahari yang sangat tinggi, maka dibuatlah pigmen kulit mereka lebih tebal, maka terlihat hitam. Makanya orang yang kulit putih ketika mendapatkan benturan langsung hitam, lembab. Semua pigmen kulit itu akan datang menghadapi trauma benturan yang terjadi. Maka makin hitam itu makin kuat orangnya, makin putih makin lain. Makanya kita lihat petinju-petinju yang hebat itu rata-rata kulit hitam. Mike Tyson, Holyfield. Saat orang kulit hitam sedang dalam euforia kebesarannya, barulah mereka dapat dikalahkan oleh kulit putih. Luar biasa kulit hitamnya. Dia putih kemerah-merahan. Rambutnya lurus dan seakan-akan meneteskan air sekalipun tidak basah. Wet lock kata orang sekarang, terlihat basah. Biasanya kita cuci kendaraan, kita semir mobil supaya mobil itu terlihat warnanya seolah-olah sedang basah, wet lock katanya. Rambut Nabi Isa lurus, terlihat seolah-olah basah padahal tidak basah, terlihat lembab selalu padahal tidak basah. Bayangkan ketampanan para nabi. Makanya Allah Ta'ala memilih orang-orang yang mendakwahkan agama itu senang untuk dilihat. Wajahnya sejuk, teduh, bicaranya tenang, sikapnya tidak tergesa-gesa. Maka kalau ada yang mendakwahkan agama ketika berbicara sampai terjadi hujan lokal, ada yang salah padanya. Air liurnya itu menyembur-nyembur saat bicara, ada yang salah. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan dalam sikapnya. Dan turun bainal makhsarataini, di antara dua tongkat. Kita tidak paham bahasa isyarah ini, nanti akan kita kaji. Fayaksirus salibah, dia akan hancurkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzira, dan dia akan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan dia akan membatalkan pajak. Nabi menghilangkan pajak. Yang menambah-nambah pajak itu musuh Nabi. Dajjal itu menambah-nambah pajak. Sedangkan tugas Nabi menghapuskan pajak. Bahkan ada sejenis pajak yang disebutkan mukas dalam bahasa Arab itu malah pelaku-pelakunya diancam oleh Rasulullah untuk masuk neraka. Pajak mukas. Mukas itu seperti pajak preman. Untuk hal-hal yang tidak perlu lewat wilayah tertentu dipungut pajaknya. Hak reman katanya. Itu mukas. Nanti ada pajak yang disebut dengan jizyah. Ada pajak yang disebut dengan kharraj. Ada pajak secara umum disebut dengan dharibah. Jizyah itu pajak badan, kharraj itu pajak hasil bumi. Kepada siapa dibebankan? Kepada orang kafir yang hidup di wilayah umat Islam. Karena umat Islam bayar zakat, mereka tidak ada kewajiban zakat, maka mereka dipungut pajaknya. Sekarang umat Islam hidup di Indonesia yang mayoritas muslim, yang kafir tidak bayar zakat, mereka hanya bayar pajak saja. Itu pun sering lari-lari, melarikan pajak. Yang Islam sudah bayar zakat, bayar pajak lagi. Umat Islam terbebani hidup di negeri yang mayoritas muslim, yang dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan Islam. Maka itu tabiat Dajjal. Menjelang Dajjal turun, semuanya dipajaki. Apapun akan dikenakan pajak. Datang Nabi Isa membatalkan semua bentuk pajak.
Maka salah satu kajian kita pada waktu-waktu yang lalu, menjelang hari kiamat, harta itu menjadi sangat banyak, sampai tidak ada orang lagi yang bersedia untuk menerimanya. Terlalu banyak harta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Hasil-hasil bumi, semua harta-harta berharga itu akan keluar. Kita diajarkan dalam film-film dokumenter bahwa di bawah permukaan kulit bumi ini sangat banyak mineral-mineral yang luar biasa sekali, berlian, batu rubi, dan lain sebagainya. Kalau itu keluar semuanya, maka sungguh harta kekayaan itu yang dulu kita puja-puja menjadi tidak berarti. Emas menjadi mahal karena langka, besi menjadi murah karena banyak. Tapi ketika tiba saatnya besi itu langka, emas itu banyak, maka besi itu mahal, emas itu murah. Dulu ketika minyak tanah murah, bensin mahal, orang mengoplos bensin dengan minyak tanah. Saat kita masukkan, beli bensin, dimasukkan ke dalam kendaraan, sebentar-sebentar mogok. Sekarang minyak tanah mahal, bensin murah, mereka oplos minyak tanah dengan bensin. Begitu kita nyalakan lampu, berikut dengan orang yang menyala. Kenapa? Karena bensin, bukan minyak tanah. Jadi ini tabiatnya. Maka mahal dan murah sesuai dengan stok. Yang langka di pasaran akan naik, yang murah, yang banyak di pasaran akan turun. Makanya di Aceh berlaku hukum pasar tersebut. Nelayan tidak pernah beruntung. Saat banyak ikan di laut, mereka rugi. Saat sedikit ikan di laut, mereka untung. Kenapa? Banyak ikan, biaya operasi botnya itu menjadi mahal karena bebannya yang berat, bahan bakar lebih banyak. Sedangkan saat sampai ke pasar, karena banyak stok ikan, harga murah. Ketika ikan kurang, biaya operasional berkurang karena bobot kapalnya kurang, bahan bakar tidak perlu banyak. Ketika sampai ke daratan, stoknya terbatas, harganya melimpah. Maka beruntunglah nelayan ketika tidak ada ikan. Ini kan anomali. Seharusnya mereka bersyukur saat banyak mendapatkan ikan. Apa salahnya? Karena negara tidak mengurus, semua dikembalikan kepada mekanisme pasar yang jangan lupa bayar pajak. Jadi urusan pemasaran, jadilah pandai-pandai kalian sendiri, katanya. Tidak ada urusan negara sama sekali. Maka kita kagum. Ketika saya kuliah di Mesir, di Al-Azhar, kita tidak pernah bermasalah dengan harga sembako. Kentang, tomat, harga selalu stabil. Ketika pasokan melimpah, maka tomat yang lebih mereka jadikan saus. Ketika pasokannya terbatas, tomat harga stabil, karena ketika akan naik harga, orang beralih ke saus. Di Indonesia bahkan saus tomat tidak ada tomatnya sama sekali, hanya rasa tomat saja. Kita tertipu, benar-benar tidak ada tomatnya sama sekali. Kita disuguhkan kopi, Nescafe, Indocafe, ternyata tidak ada kopinya sama sekali. Kita disuguhkan susu, dari kecil minum susu kental manis, ternyata nggak ada susunya sama sekali. Jadi benar-benar nggak ada apa-apanya sama sekali. Dari dulu diajarkan makan 4 sehat 5 sempurna, terlihat kaleng susu kental manis. Ternyata baru dalam 3 tahun terakhir dinyatakan di dalam susu kental manis tidak ada susunya sama sekali, hanya rasa susu saja. Maka baru saya bingung, kenapa dulu anak-anak kecil, bayi-bayi itu tidak disarankan untuk diberikan susu kental manis. Ternyata tidak ada susunya sama sekali, yang ada kental dan manisnya saja. Maka kalau kepada bayi-bayi diberikan susu itu dari kecil, mereka akan mengalami obesitas, penyakit jantung dan lain sebagainya. Maka mereka harus diberikan susu bubuk, karena itu yang susu sebenarnya. Tapi apa negeri ini memang negeri terbalik. Nggak bisa membedakan pilihan kata. Saya bingung dari dulu kenapa surat dengan kartu di Indonesia ini tertukar-tukar. Surat seukuran kartu, kartu seukuran surat. SIM itu seukuran kartu, surat izin mengemudi surat katanya. Tapi ukurannya hanya begini saja, kartu. Tapi namanya surat izin mengemudi. Enggak ada orang Indonesia yang protes. Begitu sampai pada kartu keluarga seukuran surat, tidak ada yang protes. Surat seukuran kartu, kartu seukuran surat. Maka dibolak-balik logika kita. Maka di Indonesia orang tidak pentingkan pemahaman kata. Makanya 0 dengan 0 bertukar-tukar posisinya. Berapa nomor HP-nya? 0, Pak Ustaz. Nggak ada nomor HP. 0 itu ruang hampa, 0 baru angka. Tapi apa boleh buat? Sampai sekarang kita tidak punya presiden karena dua-duanya pasangan 01 dan 02. Sampai sekarang masih 00 saja. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini masalah kita. Makanya
tidak berimannya Bani Israel lebih disebabkan karena hasad tadi, merasa iri. Kenapa anak pembantu menjadi nabi sedangkan kami anak majikan menjadi umat? Dan hasad itu apa kata Nabi? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hati-hatilah kalian, jauhilah sikap hasad, karena hasad itu akan memakan amalan kalian sebagaimana api melahap kayu bakar. Hasad memakan amalan seperti api melahap kayu bakar. Kita beribadah, datang jauh-jauh dari Cekeung, datang kemari ke Peradap, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, tiba-tiba tidak disuruh jadi imam. Dari Cekeung dia kena orang lain je kemum. Mana yum tagai ke. Hanya karena hasad tidak diprioritaskan menjadi imam, hilang semua usaha tersebut seperti kayu bakar yang kering dimakan oleh api. Dan semua orang mempunyai potensi untuk hasad tersebut. Kita sudah sekolah, kuliah sampai S3, doktor ditambah profesor di awalnya lagi. Tapi ketika pemilihan kepala lorong, suara untuk kita hanya satu saja. Hanya ibu yum ke melimong dia. Hai kuduk le kampung yang. Jadi ada perasaan hasad ketika kita merasa lebih dari orang lain. Yang merasa diri lebih dari orang lain itu sudah tertanam di dalam jiwanya ungkapan iblis ketika ditanya oleh Allah Ta'ala kepadanya, lima la tasjudu li adama idh amartu. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku suruh? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Maka siapapun orang yang di dalam dirinya terasa saya lebih baik daripadanya, walaupun tidak terucap, itu adalah hasad. Bahasa iblis sudah masuk ke dalam qalbu. Maka orang yang paling baik adalah orang yang mengakui bahwa orang lain lebih baik darinya. Sekarang keadaannya berbeda. Banyak para pelaku maksiat di dalam kemaksiatannya itu merasa diri buruk dan merasa orang lain hebat. Melihat orang salat, dia menangis dalam hatinya, ya Allah, kapan saya dapat hidayah, kapan saya dapat hidayah. Tapi begitu Allah berikan hidayah kepadanya, tiba-tiba hatinya menjadi hasad. Hanya merasa ibadahnya yang paling benar, yang lain bid'ah semuanya. Kalian isi neraka, kalian bid'ah, kalian isi neraka, kalian bid'ah, hanya kami yang masuk surga. Terbalik. Justru dalam keadaan maksiatnya dia teringat kepada Allah. Ketika dia merasa dekat kepada Allah, dia ternyata semakin jauh. Nauzubillah. Maka hasad inilah yang kemudian jadi berat. Oleh karena itu Nabi mengajarkan solusi untuk menghindari perasaan hasad. Kita harus ikut berbahagia atas kebahagiaan yang dialami oleh saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga ia cintai terjadi pada saudaranya sebagaimana ia berharap hal tersebut terjadi pada dirinya. Maka untuk mengobati hasad harus berjalan dari dua pihak. Yang merasa kalah saing tersebut berhusnudzan, yang merasa menang tersebut kemudian berbaik hati. Dulu saya merasa iri tahun 95 ketika ada keluarga, kerabat dan famili Allah berikan kenikmatan rezeki oleh Allah beli mobil baru, bahkan kami pun tidak punya sepeda motor. Ini beli mobil baru keluar Panther High Sporty pada waktu itu, yang proporsinya pakai waktu itu. Ada kerabat yang pakai mobil itu, selalu berdoa, ya Allah, kapan dapat. Iri, hasad. Sampai tiba waktunya Allah titipkan mobil itu di rumah saya di Cekeung. Karena yang punya mobil berangkat ke Jakarta, beliau anggota MPR RI, dititip mobil di Cekeung. Saya masih sekolah aliyah, sudah ada mobil Panther High Sporty di rumah. Nah, bayangkan datang ke sekolah di Man 1 Jambu Tepe naik mobil Panther. Cewek-cewek semua melihat saya. Kenapa? Baru kita terasa nikmat. Rupanya ketika ada kerabat kita yang kaya, sekali-kali kita mendapatkan cipratan rezeki kaya tersebut. Walaupun tidak punya mobil, tapi terlihat punya mobil. Lebih baik demikian daripada punya mobil, tapi orang tidak percaya itu milik kita. Begitu naik mobil sekali-kali, tanya bapak supirnya. Itu penderitaan paling tinggi. Selesai. Pulang pemiliknya, diambil lagi, maka kembali ke habitat. Naik sepeda lagi. Berselang beberapa lama, pulang lagi seorang kerabat, anggota DPR RI, yang tadi MPR, ini DPR RI, baru keluar mobil Kijang Grand Extra. Beliau pulang kemari dalam rangka kampanye tahun 97,
kemudian balik ke Jakarta selama 2 bulan, tanggung bawa pulang lagi, dititip lagi mobilnya di tempat saya di Cetkeung, maka bergaya lagi saya ya, naik mobil Kijang Grand Extra ketika orang lain masih naik sepeda motor. Hanya bergaya saja karena nggak sanggup isi bahan bakar, hanya keluar sekali-kali saja kalau lagi penuh bahan bakarnya. Baru terasa nikmat, ya Allah, untung ada kerabat yang punya mobil, maka sekali-kali bisa merasakan punya mobil. Kita lihat sisi positif dari keberadaan kerabat tersebut, maka kita akan bersyukur, hilang perasaan hasad. Sayangnya, yang punya nikmat larut dalam kenikmatan, lupa berbagi, yang dalam kesengsaraan terus meratapi kesengsaraan, lupa untuk bersyukur, maka kita selalu akan ada dalam kondisi hasad tersebut. Maka diajarkan, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia berharap terjadi pada saudaranya apa yang ia cintai terjadi pada dirinya. Kalau kita senang menjadi orang kaya, kita senang melihat saudara kita kaya. Kalau kita senang menjadi orang hebat, kita senang saudara kita menjadi orang hebat. Kalau kita sedih apabila dicaci maki, maka kita juga sedih ketika kerabat-kerabat kita dicaci maki. Maka barang siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa kehadirannya, Allah akan membela kehormatannya tanpa kehadirannya pula. Jadi ingat saja, siapapun yang datang kepada kita menceritakan keburukan orang lain, maka tidak selamat kita untuk diceritakan keburukannya pada orang yang lain. Jadi jangan sediakan waktu untuk orang yang ghibah dan orang yang hasad. Nauzubillah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah tiba waktu kumandang azan Isya, kita padakan dulu uraiannya sampai di sini. Kita masih di dalam bahasan tentang nuzulu al-Masih Isa bin Maryam, turunnya al-Masih Isa ibnu Maryam, dan ini baru sekedar muqaddimah pengantar bahwa semua para nabi adalah keturunan dari ayah yang sama, agama yang sama, dengan ibu yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kajian berikutnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.